Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman kebun lor semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berlimpahkan rezeki juga keberkahan. Teman-teman, tanaman tumbuh subur adalah dambaan setiap yang bercocok tanam. Begitu juga teman-teman yang menanam anggrek. Saya yakin teman-teman pasti menginginkan anggreknya tumbuh subur, sehat, dan yang sangat-sangat diharapkan adalah muncul bunga. Tapi ternyata tidak semua bisa merawat anggrek hingga subur dan berbunga. Dan teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya dalam merawat anggrek, ditambah tips yang saya ambil dari beberapa artikel dan juga dari berbagai sumber. Yang pertama adalah sinar matahari atau pencahayaan. Karena setiap tanaman itu membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi di sini sangat diperlukan cahaya matahari. Kebutuhan masing-masing tanaman anggrek terhadap sinar matahari berbeda-beda. Seperti dendrobium, dia lebih kuat dengan sinar matahari, langsung itu mereka masih kuat. Sedangkan kalau misalnya anggrek bulan atau mungkin anggrek yang lainnya, ada yang tidak kuat dengan sinar matahari langsung. Jadi kita harus mengenali jenis tanaman yang kita tanam dan kebutuhan sinarnya seberapa kita harus tahu. Untuk mengatasi misalnya ada tanaman yang tidak begitu kuat dengan panas, itu bisa diatasi dengan misalnya ditaruh di tempat yang agak teduh, misalnya ada pohon, di bawah naungan pohon, ataupun di teras. Ataupun bisa juga dengan memasang atau memakai paranet. Bisa disesuaikan, kalau paranet bisa disesuaikan ya, seberapa keperluan cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah dia terlalu bisa kuat dengan panas atau kurang, jadi bisa disesuaikan. Terus akibatnya kalau misalnya tanaman itu kurang cahaya, itu bisa akan mengakibatkan batang akan mengecil dan memanjang, jadi kurus ya. Terus kemudian warna daun menjadi hijau pucat, yang harusnya itu warnanya hijau segar. Kemudian yang kedua, kebutuhan suhu atau kelembaban. Ini juga kita harus mengenali dulu jenis tanaman yang akan kita tanam ya, anggrek apa yang kita tanam, seberapa dia butuh kelembabannya. Misalnya untuk anggrek yang berasal dari daerah, apakah itu daerah tropis atau daerah yang dengan empat musim, itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita menanam anggrek dari daerah 4 musim ditanam di daerah tropis, itu kemungkinan tumbuh masih bisa, tetapi untuk berbunga itu untung-untungan. Jadi kadang belum tentu berbunga, tapi kalau beruntung bisa juga berbunga. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi diantaranya adalah sirkulasi udara. Jadi anggrek itu membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Beda tanaman anggrek yang ditanam di dalam ruangan dengan anggrek yang ditanam di luar ruangan. Bahkan yang di luar ruangan juga tumbuhnya akan berbeda. Kemudian yang di luar ruangan juga misalnya beda tempat, misalnya tempat yang
terbatas dengan tembok-tembok, banyak tembok gitu, dengan tempat yang agak luas, dengan angin yang banyak, begitu hasilnya juga akan berbeda. Karena angin yang berhembus itu membawa berbagai unsur yang dibutuhkan oleh anggrek, misalnya nitrogen, ya. Kemudian anginnya itu bisa dilihat atau bisa dirasakan dengan tanaman-tanaman yang bergoyang-goyang, ya. Misalnya seperti ini, ya. Karena di tempat saya masih tinggal di kampung, jadi kanan kiri masih banyak lapangan, masih banyak tanaman yang tinggi-tinggi. Alhamdulillah masih mendapatkan angin yang cukup untuk tanaman-tanaman saya. Kemudian selain sirkulasi udara di lingkungan, sirkulasi di dalam pot, kalau misalnya kita menanamnya pakai pot, itu juga harus bagus. Makanya menanam anggrek bagusnya kalau memakai pot itu pakai pot yang banyak lubangnya untuk menjaga sirkulasi udara di dalam pot. Juga pilih media yang tidak terlalu kecil. Misalnya untuk arang itu jangan dihancurin. Karena kalau arangnya semakin kecil, rongga di dalam pot itu akan semakin sedikit. Jadi sirkulasi udara di dalam pot akan berkurang. Kemudian faktor berikutnya adalah air atau penyiraman. Di sini air mempunyai peran penting untuk proses metabolisme atau fotosintesis pada anggrek. Kita bisa menggunakan air yang ada di sekitar kita. Akan lebih bagus kalau misalnya memakai air air kolam ikan, ya, atau mungkin air sumur, atau bisa juga dengan memakai air hujan. Karena air-air ini mengandung unsur yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Tapi kalau misalnya tidak ada atau mungkin kita kesusahan untuk mengambil air-air itu, ya kita bisa menggunakan air pump. Hanya saja kalau air pump kurang begitu bagus ya untuk tanaman anggrek terutama, karena air pump itu biasanya ada proses pemakaian tawas ya kalau nggak salah itu. Jadi itu bisa mempengaruhi tumbuhannya itu. Kalau saya sendiri sebenarnya pakai air pump karena memang tidak ada jauh dari sumur ataupun dari kolam ikan. Kalau misalnya musim hujan, saya pakai air hujan. Saya tampung, kemudian saya pakai untuk menyiram tanaman. Untuk penyiramannya, tiap tanaman itu berbeda jenis, berbeda banyaknya penyiraman. Juga cuaca mempengaruhi penyiraman juga. Misalnya dalam kondisi hujan ataupun musim kemarau. Kalau musim hujan sudah pasti kita harus menyesuaikan tanamannya itu. Kalau misalnya di outdoor ya, di ruang luar, misalnya sudah kena hujan ya jangan disiram. Tapi kalau misalnya di dalam naungan, masih di bawah naungan, bisa disiram. Kalau misalnya musim kemarau, bisa kita tiap hari, bahkan bisa sehari 2 kali penyiramannya. Tapi lagi-lagi kembali ke kondisi media tanam. Kita harus mengecek kondisi media tanamnya, medianya. Kalau medianya masih basah, walaupun musim kering, ya jangan disiram. Terus bila kurang air, tanaman-tanaman kita itu ya, ciri-cirinya batang anggrek akan keriput ya, jadinya keriput. Lalu mengecil, lalu batang bisa lama-lama akan mati. Kemudian faktor yang berikutnya adalah media tanam. Jadi anggrek itu ada anggrek tanah, kemudian ada anggrek epifit. Untuk anggrek tanah, media tanamnya sudah pasti tanah. Lebih bagus kalau misalnya dicampur dengan kompos atau bisa juga campur dengan kotoran hewan. Kalau di rumah saya memakai media tanam kompos
dari daun bambu. Kemudian untuk anggrek yang epifit. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Berbeda dengan parasit, kalau epifit dapat sepenuhnya mandiri, lepas dari tanah sebagai penyangga dan penyedia hara bagi kehidupannya maupun dari hara yang disediakan tumbuhan lain. Jadi mandiri ya, anggrek ini mandiri. Walaupun menempel di tumbuhan, dia tidak mengganggu tumbuhan yang ditempeli tersebut. Jadi anggrek epifit itu mendapatkan unsur makanannya itu dari embun dan udara yang lembab. Kalau menurut saya, anggrek itu akan lebih sehat kalau dia ditanam dengan ditempel daripada yang ditanam dengan. Tetapi kembali kepada kita masing-masing. Kalau misalnya ada keterbatasan tempat, ya salah satu solusinya ya ditanam di dalam pot. Nah, untuk di dalam pot kita harus memilih media tanam yang seperti tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Media tanamnya itu harus yang poros. Jangan sampai media tanamnya terlalu menyimpan air, agar kelembaban di dalam pot itu bisa terjaga, agar akarnya bisa subur ya, lebih sehat. Jadi itu ya teman-teman, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anggrek bisa subur. Kemudian kalau sudah subur itu insya Allah akan berbunga. Seringkali ada pertanyaan, Mbak, pakai pupuk apa sih biar bisa berbunga? Itu sebenarnya ya, jadi untuk pemakaian pupuk itu tidak begitu menjadi faktor yang sangat penting dalam merawat anggrek agar berbunga. Dari pengalaman saya merawat anggrek ini belum terlalu lama sebenarnya ya, baru mulai tahun 2018 awal. Saya mulai mencoba menanam anggrek dengan koleksi mungkin 1 atau 2, kemudian bertambah lagi sedikit-sedikit. Dengan modal bertanya ke penjualnya, bagaimana sih nanam anggrek itu? Kata penjualnya, nanam anggrek pakai media arang saja. Cuman begitu doang, kemudian saya mencoba. Alhamdulillah bisa tumbuh. Dan apa sih yang saya lakukan? Saya cuma menyiram. Itulah pengetahuan saya awal-awal. Yang saya lakukan hanya menyiramnya. Kemudian saya mulai membaca, kemudian mencari bagaimana merawat anggrek yang benar. Kemudian saya mulai memberikan air cucian beras. Ya, air cucian beras itu mulai saya berikan. Kemudian ada lagi air rendaman kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Itu juga mulai saya lakukan setelah sedikit-sedikit mulai tahu. Biarpun perawatannya hanya simpel seperti itu, tapi masih bisa hidup, masih bisa berbunga. Bahkan bisa dibilang dari beberapa koleksi saya waktu itu yang sedikit ya, itu tiap hari ada saja anggrek yang berbunga. Bahkan untuk di tahun 2020 sampai 2021 itu saya sempat tidak bisa merawat anggrek-anggrek saya dengan baik, bahkan tidak bisa merawat sama sekali. Itu terbengkalai tanaman anggrek saya. Tetapi alhamdulillah tanaman anggrek saya ini setia, masih menemani saya, masih hidup sampai sekarang. Ya, setelah kemudian tahun 2001 ke sini saya baru bisa merawat anggrek-anggrek lagi, tanaman lagi. Mereka masih hidup walaupun kondisinya agak kritis ya. Untuk yang dendrobium itu ada yang tinggal
bulb-bulbnya atau batang-batangnya. Kemudian untuk yang anggrek bulan itu tinggal akar-akar kering, kemudian batang yang masih agak aktif. Emang itu butuh diselamatkan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih hidup, masih bisa menemani saya sampai sekarang. Jadi anggrek ini teman-teman semuanya hanya perlu perhatian, kasih sayang, juga terpenuhi kebutuhannya yang faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan. Kenapa kok sekarang ini saya memberikan pupuk ke tanaman anggrek saya? Itu karena tanaman anggrek saya sudah mulai bertambah banyak ya. Saya sudah mulai keteteran kalau misalnya harus membuat pupuk secara organik, jadi tidak terpenuhi kebutuhannya. Kemudian saya gantikan dengan pupuk kimia. Itu pun saya memakainya hanya jenis NPK seimbang 16 ya, itu saya samaratakan untuk semua jenis anggrek, juga tanaman-tanaman yang lainnya. Itu pun dengan dosis yang sangat ringan, tidak terlalu banyak, karena kalau misalnya dosisnya terlalu banyak, terlalu tinggi, itu akan membuat malah menjadi overdosis ya. Jadi kalau misalnya memang mau diberikan pupuk, bisa dengan dosis yang ringan tetapi diberikan secara teratur dan rutin. Kalau misalnya overdosis itu akan mengakibatkan anggrek bisa jadi gosong, kemudian bisa mati. Karena pupuk kimia itu sifatnya panas. Kan sayang sekali ya teman-teman kalau misalnya sampai tanaman kita malah menjadi mati karena overdosis. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman ditunggu subscribe-nya, like, komen, juga share. Saya juga menunggu saran kritik yang positif dari teman-teman semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.